Masuk ke langsung ke kaidah pertama. Al-mu'rab minal af'al huwa al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih nunut taukid aw nunul inas. Kita lagi ngebahas tentang al-mu'rab minal af'al. Diingetin lagi, ada isim, ada fi'il. Isim bisa mu'rab, bisa mabni. Fi'il juga sama, bisa mu'rab, bisa mabni. Kemarin mu'rab itu yang harokat huruf terakhirnya berubah, sementara yang mabni harokat huruf terakhirnya tetap atau tidak berubah. Nah, yang sekarang kita bahas itu mu'rab dari fi'il. Mu'rab dari fi'il itu cuma ada di fi'il mudhari. Cuma fi'il mudhari yang gak bersambung akhirnya sama nunut taukid dan nunul inas. Ya, jadi fi'il mu'rab itu cuma sedikit. Cuma ada fi'il mudhari yang gak bersambung akhirnya sama nunut taukid dan nunul inas. Sebelum kesini kita bahas dulu asal usulnya. Nih, jadi kita lagi bahas tentang fi'il. Fi'il kan bisa mabni, bisa mu'rab. Macam-macam fi'il ada 3 kan? Ada fi'il madi, ada fi'il madi, ada fi'il amar, sama ada fi'il mudhari. Semua fi'il madi dan semua fi'il amar itu pasti mabni. Ya, jadi al-af'al al-madiyah wal amar kulluha mabniyah. Jadi semua fi'il madi dan amar itu pasti mabni. Jadi gak ada yang termasuk ke dalam fi'il mu'rab. Ya, jadi 2 ini pasti mabni. 2 ini gak termasuk ke al-mu'rab minal af'al. Sementara yang terakhir fi'il mudhari, dia bisa mabni dan dia bisa mu'rab. Ya. 2 ini cuma bisa mabni. Kalau mudhari bisa mabni, bisa mu'rab. Sekarang kita bahas dulu fi'il mudhari yang mabni. Ya, ini yang mabni, yang kita bahas mabni dulu. Ini 2 mabni. Sekarang kita bahas dulu fi'il mudhari yang mabni. Fi'il mudhari yang mabni itu cuma ada 2 keadaan. Yaitu fi'il mudhari mabni 2 keadaan, yaitu pertama, apabila fi'il mudhari itu idza tasalat binunit taukid. Apabila si fi'il mudhari itu bersambung sama nunut taukid. Nunut taukid itu fungsinya buat meyakinkan atau menekankan suatu statement atau suatu pernyataan. Ya, jadi kalau fi'il mudhari bersambung sama nunut taukid, baik dia tsaqilah atau khafifah, maka dia jadi mabni. Ini contohnya, wallahi la adrusanna jayidan. Lihat ini nunnya, ini nunut taukidnya. Nun taukid ada 2 jenis, udah pernah jelasin. Ada nun khafifah, tandanya itu nunnya bertasydid, itu namanya nun taukid as-saqilah. Ada juga yang ini yang saqilah, ini yang khafifah, dia sukun. Tapi artinya sama, fungsinya sama, kegunaannya sama, semuanya sama, tapi cuma bebas aja, boleh milih yang saqilah, boleh milih yang khafifah, enggak ada bedanya. Wallahi la adrusanna jayidan sama wallahi la adrusan jayidan. La adrusan jayidan. Ini nun khafifahnya. Kalau ada fi'il mudhari, lihat nih, ini fi'il mudharinya kan adrus itu fi'il mudharinya. Bersambung sama nun taukid, baik dia saqilah maupun khafifah, maka dia jadi mabni. Alal fathi. Ini mabni alal fathi. Yang dilihat kenapa dia mabni alal fathi? Lihat huruf terakhir dari fi'il mudharinya. Fi'il mudharinya kan adrusu, darosa yadrusu. Berarti huruf terakhirnya adalah sin kan? Lihat harokat di huruf sinnya, yaitu fathah. Darosa yadrusu. Di sini sinnya berharokat fathah, berarti dia mabniun alal fathi. Di sini juga sinnya berharokat fathah, makanya dia mabniun alal fathi. Jadi kesimpulannya, fi'il mudhari kalau dia bersambung sama nunut taukid, baik tsaqilah maupun khafifah, maka hukumnya adalah mabniun alal fathi. Ya, jadi dia masuknya ke mabni, bukan mu'rab. Keadaan yang kedua, fi'il mudhari dikatakan mabni apabila idza tasala binunil inas atau nunun niswah. Ini sama aja namanya. Nunul inas sama nunun niswah itu sama, yaitu nun yang menyatakan kalau dia itu mu'annas atau perempuan. Nun yang masuk di fi'il yang akhirnya menyatakan kalau fi'il itu adalah mu'annas, yaitu nunun niswah dan nunul inas cuma buat domir hunna sama antunna. Jadi kalau ada fi'il mudhari kemasukan nunul inas sama nunun niswah, makanya dia jadi mabni. Contohnya, yadrusna. Ini nunun niswahnya nih. Tadrusna. Ya, nunun niswah cuma buat ada di dua domir, yaitu hunna sama antunna.
Kalau ada fi'il mudhari kemasukan nunul inas atau nunul niswa, maka dia menjadi mabniyun ala sukun. Lihat huruf sinnya, darasaya darusu, huruf terakhir adalah sin, lihat harokat di huruf sinnya itu sukun. Ini juga sukun. Kesimpulannya, fi'il mudhari kalau dia bersambung dengan nunul inas atau nunul niswa, yaitu pada domir hunna sama antuna doang, maka dia menjadi mabniyun ala sukun. Dah. Itu mabninya fi'il mudhari cuma ada dua keadaan, yaitu pertama bersambung sama nunul taukid, yang kedua bersambung sama nunul inas. Selain itu, selain dua keadaan ini, maka fi'il mudhari mu'rab. Ya, selain dua keadaan ini, dia masuk ke fi'il mudhari mu'rab. Gitu. Itu asal usul dari kaidah yang pertama. Lihat kaidah yang pertama, balik lagi. Al-mu'rab minal af'al huwa al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih nunut taukid atau nunul inas. Jadi fi'il mu'rab itu cuma untuk fi'il mudhari, semua fi'il mudhari yang tidak bersambung atau yang bukan bersambung sama nunut taukid dan nunul inas. Kenapa? Karena fi'il madi dan amarnya pasti mabni, dan fi'il mudhari yang bersambung sama nunut taukid dan nunul inas itu juga mabni. Berarti al-mu'rab minal af'al cuma fi'il mudhari yang tidak bersambung sama nunut taukid dan nunul inas. Itu kaidah yang pertama. Sekarang masuk ke kaidah yang kedua. Yarfa'u fi'lul mudhari bid-dhammah wa tanubu anha an-nunu fil af'alil khamsah. Ini anak ringkas saja ya. Kalau kayak gini tuh bahasanya ya bener sih gampang. Cuma kalau buat dijelasin susah. Jadi anak ringkas ke sini. Sekali lagi ini buat murojaah lagi. Ada mabni, ada mu'rab. Mabni punya alamatnya sendiri, mu'rab punya alamatnya sendiri. Alamatul i'rab wal bina lil fi'li. Ini yang kita bahas lil fi'li dulu ya. Lil isimnya nggak kita bahas. Kenapa? Karena panjang kalau dibahas. Tapi kalau ente mau nanya atau ntar ada materinya baru anda jelasin. Alamatul bina, alamatul i'rab aslinya ada 4. Ada marfu, ada mansub, ada majzum, ada majrur. Itu alamatul i'rab yang asli. Tapi kalau buat fi'il ya cuma ada 3. Jadi alamatul i'rab yang buat fi'il doang itu cuma ada 3. Ada marfu, ada mansub, sama ada majzum. Kenapa? Karena nggak ada fi'il yang majrur. Nggak ada fi'il sama sekali yang majrur. Fi'il nggak bisa kemasukan huruf jar kan? Jadi nggak ada satupun fi'il yang majrur. Fi'il cuma bisa marfu, cuma bisa mansub, dan cuma bisa majzum. Jadi majrur itu khusus buat alamat i'rabnya isim, bukan fi'il. Sementara alamatul bina itu ada mabniun ala sukun, mabniun ala fathih, mabniun ala dhammi, mabniun ala alal jarri. Tapi itu nggak usah kita bahas karena itu tentang mabni. Sekarang kita bahas tentang mu'rabnya fi'il kan. Jadi alamatul i'rab lil fi'li nih ya, cuma ada 3, yaitu marfu, mansub, sama majzum. Sekarang kita bahas dulu satu-satu. Ini nggak usah dibahas. Yang kita bahas ini aja fokus. Alamatul i'rab lil fi'li. Pertama, dia marfu. Marfu kalau apa? Jadi, asal dari semua mu'rab, semua fi'il atau semua isi mu'rab asalnya adalah marfu. Ya, kecuali ada yang memansubkan atau ada yang memajzumkan atau ada yang memajrurkan. Ya, jadi asal semua fi'il atau isi mu'rab itu pasti marfu. Contohnya, kitabun. Nah, kenapa kita ngomongnya kitabun? Kenapa nggak kitaban? Kenapa nggak kitabin? Kenapa nggak kitab? Kenapa? Kita ngomongnya kitabun karena asalnya itu kan kitabun masuknya ke isim mu'rab kan? Dia kenapa kita ngomongnya marfu? Kitabun tuh akhirnya dhamma kan marfu karena emang asalnya itu marfu, kecuali ada yang memansubkan atau ada yang memajrurkan atau ada yang memajzumkan. Kalau kita ngomong fi kitabin baru, kenapa dia majrur? Karena ada yang majrurkan, yaitu huruf fi. Gitu. Ya, jadi diulangi lagi. Asal dari semua fi'il dan isi mu'rab adalah marfu, kecuali ada hal-hal yang memansubkan, ada hal-hal yang memajrurkan, atau ada hal-hal yang memajzumkan. Jadi kalau kita cuma ngomong ana yaktub, ana adrus, saya belajar, adrusu. Berarti dari fi'il adrusu kita tahu kalau fi'il mudhari itu pasti marfu. Kenapa? Karena nggak ada yang memansubkan, nggak ada yang memajzumkan, nggak ada yang memajrurkan, nggak perlu jar sih. Kalau di fi'il kan nggak perlu jar. Jadi asalnya pasti selalu marfu.
Nah, marfu sendiri gak cuma pakai doma. Kalau buat fi'il mudhari, alamatul i'rabnya fi'il mudhari, marfu itu bisa biddomah. Contohnya yadrusu, yaf'alu, yal'abu, yanamu, banyak kan macam-macam fi'il. Intinya kalau fi'il tidak didahului dengan huruf-huruf yang memansubkan atau memajzumkan, maka hukum asalnya adalah marfu. Contohnya ana adrus, huma yadrusani, hum yadrusuna gitu. Terus marfu'un yang pertama tadi biddomah yadrusu. Yang kedua marfu'un bithubutin nun. Marfu'un bithubutin nun. Jadi alamat marfu buat fi'il mudhari ada dua. Pertama marfu'un biddomah, contohnya yadrusu, yal'abu, yanamu dan lain-lain. Alamat yang kedua yaitu marfu'un bithubutin nun. Marfu'nya itu, tanda-tanda alamat marfu'nya itu adalah dengan tetapnya huruf nun pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah ada 5, yaitu fi'il yang kemasukan dhamir hum, antum, anta, huma, dan antuma. Contohnya yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, yaf'alani, taf'alani. Ini lihat ini nun ya, nun yang digaris bawahi. Ini namanya nunur rafa. Ya, ini af'alul khamsah ini semuanya huruf terakhirnya adalah nun, yang namanya nunur rafa. Nun sebagai tanda kalau dia marfu. Jadi kalau ada nun ini, artinya fiil ini hukumnya marfu. Marfunya dengan adanya nun, marfu bithubutin nun. Gitu. Jadi kalau mau ngomong at-tullab yadrusuna. Contohnya nih mau ngomong at-tullab yadrusuna. At-tullab yadrusuna. Murid-murid laki-laki mereka sedang belajar. Lihat ini af'alul khamsah kan, fi'il kemasukan dhamir hum. Ada nunnya, ini namanya nunur rafa. Nun yang kalau dia ada di fi'il mudhari, tandanya hukumnya adalah marfu. Marfu bisubutin nun. Jadi af'alul khamsah marfu'nya bukan dengan dhammah, tapi dengan subutin nun, dengan tetapnya nun ini. Nun ini bakal hilang kalau misalkan hukumnya bukan marfu lagi. Contohnya, kemasukan lam. Lam itu adalah salah satu huruf yang menjazmkan. At-tulab, lam, yad, rusu. Nun di sini jadi hilang. Kenapa? Karena nun ini ciri-ciri kalau dia marfu. Sementara kalau dia bukan marfu, contohnya ini dia jazm karena ada lam kan huruf yang menjazmkan, nunnya hilang. Berarti dia tanda rofanya ini hilang, gitu contohnya. Nah, balik lagi ke sini. Alamatul i'rabnya fi'il mudhari marfu'un bidhammah sama marfu'unnya bithubutin nun, khusus buat af'alul khamsah. Jadi semua af'alul khamsah marfu'nya dengan adanya huruf nun di akhirnya. Nih. Subutin nun dengan tetapnya atau adanya huruf nun. Kalau dia marfu, nunnya ada. Kalau dia nggak marfu, nunnya hilang. Gitu. Ya. Pertama marfu. Yang kedua mansub. Mansub dengan ada dua keadaan juga. Pertama mansubun bil fathah. Mansubnya dengan fathah. Ingat ya, fiil itu bisa mansub cuma kalau dia kemasukan alamat-alamat yang memansubkan. Kalau nggak ada alamat-alamat yang memansubkan, dia nggak boleh mansub. Dia harus dibalikin ke asalnya, yaitu marfu. Contohnya mau ngomong huwa yadrusu. Kita nggak boleh ngomong huwa yadrusa. Nggak boleh tiba-tiba ngomong huwa yadrusa. Fathah yang ada di sa-nya itu fathah yang... Ulangi lagi, sorry berisik tadi. Kita nggak boleh ngomong huwa yadrusa. Kenapa? Kenapa tiba-tiba sini ada fathahnya? Kenapa tiba-tiba sini mansub? Itu nggak boleh. Karena nggak ada kata-kata, nggak ada sebelum yadrusa itu nggak ada alamat yang membuat dia mansub. Makanya kita nggak boleh ngomong huwa yadrusa. Harusnya huwa yadrusu. Karena asal dari i'rabnya fi'il adalah marfu. Dibalikin lagi semuanya ke marfu kecuali dia punya sebab-sebab yang membuat dia jadi mansub atau membuat dia jadi majzum. Nih, contohnya ada lan. Lan yadrusa baru boleh. Kenapa? Karena lan itu adalah
salah satu huruf yang memansubkan fiil. Jadi kalau ada fiil kemasukan lan, dia jadi mansub. Mansubnya dengan fathah. Bisa juga mansub dengan hadfi harfin nun. Itu khusus buat af'alul khamsah. Ya, jadi af'alul khamsah kalau dia mansub atau kemasukan huruf yang memansubkan, contohnya lan, an, hatta, kemasukan af'alul khamsah, huruf-huruf yang memansubkan, astagfirullah, kok belepotan banget ngomongnya ya. Ulangi. Kalau misalkan af'alul khamsah kemasukan huruf-huruf yang fungsinya itu untuk menasabkan, contohnya lan, an, sama hatta, maka alamat mansubnya itu dengan hadfi harfin nun atau membuang huruf nunnya. Yang kayak tadi Ana bilang. Asalnya taf'aluna ada nunnya. Nun ini adalah nunun rofa, nun tanda dia marfu. Kalau dia kemasukan huruf yang menasabkan, contohnya lan, maka nun ini hilang. Atau mansubnya bihadfi harfi nun. Mansubnya tandanya adalah dengan membuang huruf nun tersebut. Lan taf'alu, nunnya hilang. Tadinya yaf'aluna kalau marfu, kemasukan lan, mansub jadi lan yaf'alu. Nunnya hilang, tak ganti dengan alif. Ini juga sama. Aslinya kalau marfu taf'aluna. Karena kemasukan lan, huruf yang menasabkan, maka nunnya hilang, nunun rofanya hilang, diganti jadi alif. Lan taf'alu. Anti juga sama. Anti aslinya kalau marfu taf'alina. Karena kemasukan an ini salah satu adawat yang menasabkan, jadi lan taf'ali, nunnya hilang. Ini juga sama, nunnya hilang. Yang harusnya yaf'ala nih jadi yaf'ala. Hatta juga, hatta termasuk huruf yang menasabkan. Kemasukan sama af'alul khamsah, hatta masuk ke af'alul khamsah, taf'alani harusnya kalau marfu. Kemasukan hatta jadi mansub, nunnya hilang, nunun rofanya hilang, jadi hatta taf'ala gitu. Jadi sama mansub bisa dengan fathah, mansubun bil fathah. Buat semua fi'il mudhari yang selain af'alul khamsah, mansubnya dengan fathah. Contohnya lan yadrusa, lan yal'aba, lan yadhaba. Yang kedua, mansub bisa dengan bihadfi harfin nun, khusus buat af'alul khamsah. Ya. Sekarang yang ketiga, kita masuk ke majzum. Majzum itu sukun. Majzum pertama bisa bisukun. Majzum bisukun itu buat yang selain af'alul khamsah. Contohnya lam yadrus. Nih, tanda sukunnya. Lam sama ya kayak mansub. Dia cuma fi'il itu cuma boleh dikatakan majzum apabila kemasukan oleh adawat yang emang dia tugasnya buat menjazmkan. Contohnya lam. Contohnya selain lam itu juga apa ya? Nggak tahu anak selain lam apa. Pokoknya dia baru boleh dihukumi majzum kalau dia kemasukan adawat yang emang tugasnya buat menjazmkan fi'il. Jadi kalau nggak ada kata-kata lamnya nih, kita nggak boleh ngomong yadrus, huwa yadrus, nggak boleh. Harus yadrusu, dibalikin lagi ke asalnya yaitu marfu. Tapi kalau ada lamnya baru boleh majzum. Lam yadrus, lam yaftah baban. Ya, ini majzum bisukun. Atau bisa juga majzum bihadfi harfin nun buat af'alul khamsah. Majzum bihadfi harfin nun buat af'alul khamsah. Lam yadrusu at-tulab. Aslinya yadrusuna, af'alul khamsah buat hum aslinya yadrusuna, ada nunun rafa'nya. Karena kemasukan lam adalah adawat yang menjazmkan, maka nunun rafa'nya itu hilang, diganti jadi alif. Lam yadrusu at-tulab. Ya, jadi tanda jazmnya af'alul khamsah yaitu bihadfi harfin nun, sama dengan tanda mansubnya. Gitu. Ya, jadi af'alul khamsah diulangin lagi. Tanda marfu'nya dengan subutun nunun rafa. Dengan tetapnya nunun rafa. Ini nunun rafa namanya. Nun sebagai tanda kalau dia marfu. Jadi kalau dia marfu, nun ini tetap ada atau subutun nun. Tanda marfu'nya af'alul khamsah bisubutin nun. Sementara tanda mansub dan tanda majzumnya bihadfi harfin nun, dengan ngebuang si nun itu. Yaf'aluna kemasukan lan jadi lan yaf'alu, nunnya hilang. Yaf'aluna kemasukan lam jadi lam yaf'alu gitu. Nah, majzum ada tambahan lagi khusus buat huruf mu'tal akhir. Tanda majzumnya adalah bihadfi harfil illah.
majzumun bihadfi harfil illa fil af'al al-mu'tal al-akhir. Nah, ini beda lagi pembahasannya ya. Ini khusus buat fiil-fiil mu'tal akhir. Tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ilahnya. Ini pembahasan buat yang fiil mu'tal akhir. Nih, fiil mu'tal akhir kita murajah dari awal. Fiil mu'tal akhir adalah fiil yang huruf terakhirnya berupa huruf ilah. Ya, jadi ada fiil fa'ala. Berarti lam fiilnya itu huruf yang terakhirnya berupa huruf ilah. Sementara ahruful ilah ada 3. Huruf-huruf ilah itu ada 3. Ada alif, ada ya, dan ada waw. Contohnya yang alif, sa'a, yas'a. Ini huruf ilah nih. Ini huruf terakhirnya berupa huruf ilah. Ini alif, alif maksuroh, alif bengkok. Sa'a, yas'a. Huruf belakangnya alif. Ini contoh yang mu'tal yayan, mu'tal akhir yang huruf terakhirnya ya. Qadha, yaqdi. Lihat ininya ya. Lihat mudhari'nya ya, jangan lihat madinya. Madinya ini semuanya mu'tal alif. Sa'a, qadha, goza, ini mu'tal alif semua. Tapi kita nggak ngeliat madinya, kita lihat mudhari'nya aja. Contoh yang mu'tal akhir alif, yas'a. Contoh yang mu'tal akhir ya, yaqdi. Contoh yang mu'tal akhir waw, yaghzu. Ya, lihat mudhari'nya diakhiri dengan huruf alif, huruf ya, huruf waw. Ini yang disebut mu'tal akhir. Sekarang kita masuk ke ahwalul i'rab lil fi'lil mu'tal al-akhir. Kita bahas tentang keadaan-keadaan i'rabnya fi'il mu'tal akhir. Gimana sih fi'il mu'tal akhir kalau dia marfu, kalau dia mansub dan dia majzum? Ini pembahasannya. Kalau dia marfu, fi'il mu'tal akhir kalau dia marfunya dengan dhammah muqaddarah. Ya, marfunya dengan dhammah muqaddarah. Sementara kalau fi'il yang lain, fi'il kan ada 2 nih. Ada fi'il shahih sama ada fi'il mu'tal. Fi'il shahihul akhir itu yang huruf terakhirnya bukan huruf mu'tal, huruf selain ayawa ini. Contohnya yadrusu, yanamu, yakulu. Nah, itu contoh fi'il shahihul akhir. Sementara kalau fi'il mu'talul akhir yang huruf terakhirnya huruf ilah, contohnya yas'a, yaqdi, yaghzu gitu. Fi'il mu'tal akhir kalau dia marfunya bukan dengan dhammah dhahirah tapi dengan dhammah muqaddarah. Sementara kalau fi'il shahih, ini yang tadi kita bahas nih, yang ini itu fi'il shahih. Ini fi'il shahih, yang ini fi'il mu'tal. Tadi kita udah bahas fi'il shahih ya sampai akhir. Fi'il shahih marfunya dengan dhammah adz-dzahirah, yadrusu nih ya. Dhammah dzahirah, dhammah dzahir jelas. Kalau fi'il mu'tal akhir marfunya itu dengan dhammah muqaddarah ala titik-titik, terserah ala apa. Yas'a berarti dia marfu bid dhammah al muqaddarah alal alif. Ini alif kan? Yaqdi marfu'un bid dhammah al muqaddarah alal ya. Yaghzu marfu'un bid dhammah al muqaddarah alal waw. Karena kan aslinya ini sukun kan? Huruf terakhirnya sukun. Yaqdi huruf terakhirnya juga ya sukun. Waw juga huruf terakhirnya, yaghzu huruf terakhirnya sukun di atas waw. Tapi tiga-tiga ini kita sebut marfu bid dhammah. Kenapa? Kenapa tiga-tiga ini kita sebut marfu bid dhammah? Karena balik lagi ke yang tadi. Asal dari i'rabnya suatu fi'il dan isim adalah marfu. Sampai kecuali ada adawat yang menjazmkan atau memansubkan atau memajrurkan. Jadi kalau nggak ada adawat yang menasabkan atau menjazmkan atau memajrurkan, maka hukum aslinya balikin ke marfu gitu. Dan marfu itu aslinya alamatnya adalah dengan dhammah. Marfu alamat aslinya itu dengan dhammah. Tapi kalau ini dhammah az-dzahirah yadrusu. Tapi kalau ini karena dia mu'tal akhir kan berarti huruf terakhirnya sukun kan? Gak mungkin dikasih dhammah. Makanya dia pakainya dhammah al-muqaddarah ala apa? Yas'a dhammah muqaddarahnya alal alif. Yaqdi dhammah muqaddarahnya alal ya. Yaghzu dhammah muqaddarahnya alal waw. Gitu. Paham nggak? Ini buat mu'tal akhir. Alamat marfunya mu'tal akhir dengan dhammah muqaddarah. Sekarang alamat mansubnya. Alamat mansubnya mu'tal akhir itu ada 2. Bisa dengan fathah muqaddarah, bisa dengan fathah adz-dzahirah. Mansub berarti kalau fi'il mau dibikin ke mansub harus dimasukin dengan adawat mansubnya yaitu an. Contohnya bisa an, bisa lan, bisa hatta, bisa kai, bisa idzan, banyak. An ada tas'a yang tadinya marfu. Tas'a nih, kalau tas'a doang kita i'rab, dia marfu bid dhammah al muqaddarah alal alif.
Tapi kalau kemasukan an, dia jadi mansub bil fathah al muqaddarah alal alif. Fathah al muqaddarah alal alif, mansub karena ada an, wa alamatun nasbihi al fathah al muqaddarah alal alif. Jadi dia fi'il mu'tal akhir mansub dengan fathah al muqaddarah cuma kalau dia mu'talnya mu'tal alifan. Mu'tal kan ada 3 jenis, ada mu'tal alifan, ada mu'tal yayan, ada mu'tal wawan. Ada mu'tal yang huruf akhir alif, ada mu'tal yang huruf akhir ya, ada mu'tal yang huruf akhir waw. Huruf mu'tal alifan mansubnya dengan fathah al muqaddarah. Ya. Jadi mansub bil fathah al muqaddarah cuma khusus buat mu'tal yang alifan. Sementara kalau mu'talnya dia wawan atau yayan, dia mansubnya bil fathah adz-dzahirah. Contohnya, yaqdi, ya, yaqdi. Kalau dia marfu'un bid dhammah al muqaddarah. Karena enggak mungkin kita ngomong yaqdi yuwu, enggak mungkin kan? Domanya enggak mungkin dimasukin ke sini. Tapi kalau udah kemasukan an, mungkin an yaqdiya. An yaqdiya. Fathahnya bisa dimasukin ke sini. Tapi kalau marfu nggak bisa. An yaqdiyu itu buat orang Arab ngomong susah. An yaqzuwu itu buat orang-orang Arab ngomong susah. Makanya kalau marfu mau dia mu'tal alif, mu'tal ya, mu'tal waw, dia tetap marfunya bid dhammah al muqaddarah. Cuma kalau mansub dia khusus buat yang wawan sama yaan, fathahnya pakai fathah al-dzahirah. Jadi an yaqdiya, fathahnya dibaca. An yaqzuwa, fathahnya dibaca. Ya, jadi kalau udah kemasukan huruf yang menasabkan, fathahnya dibaca. Jadi jelas. Mansubun bil fathah al mansubun bil fathah al-dzahirah. Jadi mansub bil fathah al muqaddarah cuma kalau mu'talnya alifan, ya. Kalau mu'talnya alif jangan ngomong antas aya, salah. Tapi kalau mu'talnya alif tetap bilang aja antas a. Ininya tetap disukunin, huruf ilahnya tetap disukunin. Dan alamat nasabnya adalah mansubun bil fathah al muqaddarah alal alif. Alif ini nih, alif sukun. Alif maksurah. Tapi kalau misalnya dia mu'talnya mu'tal waw sama mu'tal ya, maka alamat nasabnya adalah dengan fathah adz-dzahirah. An yaqdiya, an yaqzuwa, fathahnya dibaca. An yaqdiya, an yaqzuwa. Sekarang majzum. Majzum itu sukun. Majzumnya itu mu'tal akhir bihadfi harfil illah. Bihadfi harfil illah. Ini kemasukan ada fil mudhari, kemasukan adawat al-jazimah atau alat-alat yang menjazmkan, contohnya lam. Lam dimasukin ke tas a. Tas a tadinya punya huruf ilah alif belakangnya. Karena kemasukan huruf lam, huruf ilahnya dibuang. Jadi lam tas a. Sekarang yaqdi. Yaqdi tadinya punya huruf ilah belakangnya ya. Kemasukan lam jadi ya-nya dibuang jadi lam yaqdi. Yaqzu juga sama. Tadinya punya huruf ilah waw, kemasukan huruf lam yang menjazmkan, maka wawnya hilang jadi lam yaqzu. Jadi kesimpulannya huruf ilah kalau dia majzum atau kemasukan huruf-huruf yang menjazmkan, maka tanda majzumnya itu dengan hadfi harfil illah. Huruf ilahnya dibuang. Tadinya ada alif, alifnya dibuang jadi lam tas a. Yaqdi tadinya ada ya-nya, ya-nya dibuang jadi lam yaqdi. Ini juga sama, tadinya ada wawnya jadi lam yaqzu. Gitu. Itu alamat-alamat i'rabnya al-fi'al al-mu'tal al-akhir. Ulangi lagi. Fi'il mu'tal akhir ada 3. Ada alifan, mu'tal akhir alifan, ada mu'tal akhir yayan, ada mu'tal akhir wawan. Ini contoh yang alifan yas'a, akhir alif. Contoh yang ya, yaqdi, ya. Contohnya yang alif wawan, yaqzu, belakangnya waw. Sekarang tanda alamat i'rabnya. Dia marfu'nya bid dhammah al muqaddarah, selalu dhammah al muqaddarah. Ya, jadi yas'a, yaqdi, yaqzu. Jangan ngomong yas'ayu, yaqdiyu, yaqzu, salah. Ya, tetap aja bilang yas'a meskipun hukumnya marfu, dia dihukumnya dengan marfu bid dhammah al muqaddarah. Sebenarnya dia dhammah, tapi muqaddarah enggak kelihatan. Karena ada alif, karena ada ya, karena ada waw. Jadi muqaddarahnya alal alif, muqaddarah alal ya, muqaddarah alal waw. Sekarang yang kedua mansub. Mansubnya itu bil fathah al muqaddarah kalau mu'talnya mu'tal alifan. Antas a. Contohnya, ada fi'il mudhari tas a, kemasukan huruf yang menasabkan yaitu an, tetap antas a. Harusnya di sini huruf fathahnya enggak kelihatan kan?
huruf fathah di huruf terakhir tas A ini nggak kelihatan, makanya dia mansubun bil fathah al muqaddaru alal alif. Tapi kalau misalkan dia mu'tal akhirnya mu'tal wawan sama ya'an, fathahnya fathah al-zahirah. Contohnya yaqdiya yaqzuwa. Fathahnya jelas dibaca, fathahnya jelas. Sementara kalau majzumnya itu huruf illah, yaitu dengan bihadfi harfil illah. Kalau ada huruf illah, kemasukan huruf yang menjazmkan, maka tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf ilah itu. Contohnya tas'a dibikin jadi lam tas'a. Yaqdi dibikin jadi lam yaqdi. Yaqzu dibikin jadi lam yaqzu gitu.